Di saat situasi global kian tidak menentu, emas menjadi salah satu aset yang paling banyak diburu. Tak hanya oleh kalangan individu, tetapi juga diincar oleh bank-bank sentral di berbagai negara. Mengapa demikian? Jawabannya tidak terlepas dari ketahanan komoditas ini dari guncangan sehingga dapat digunakan sebagai lindung nilai atau hedging. Kemudian, tren harganya juga terpantau terus-menerus meningkat. Bayangkan saja, performa harga emas global tampak ciamik tidak hanya dalam kurun waktu year to date, tetapi juga dalam rentang waktu 1 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun ke belakang pun tetap masih tampak gemilang. Jadi bagaimana? Tergiur berinvestasi atau mengakumulasi emas kan? Apalagi di saat pergerakan instrumen investasi atau aset kelas lainnya justru bikin deg-degan dan pikiran jadi was-was. Ya, meski memang banyak faktor X kalau kita berbicara tentang aset investasi, dan tentunya seperti kata pepatah, don't put all your eggs in one basket. Jadi, memang tidak bisa juga 100% investor ataupun institusi menempatkan asetnya di satu komoditas saja. Namun satu yang pasti, komoditas emas tidak pernah kehilangan kilaunya dan tetap menjadi salah satu instrumen safe haven yang pamornya sangat sulit untuk dilunturkan. Nah, berangkat dari hal ini, pemerintah Indonesia, regulator hingga self-regulatory organization, dan para pelaku di industri jasa keuangan tidak ingin kehilangan momentum yang sangat menarik ini. Ditambah, Indonesia sendiri adalah penghasil emas terbesar nomor 6 di dunia. Sehingga sebelum Indonesia genap berusia 80 tahun pada 17 Agustus mendatang, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk meluncurkan Bank Emas secara perdana. Terhitung sejak 26 Februari 2025, Indonesia memiliki 2 lembaga jasa keuangan yang meraih izin penyelenggaraan aktivitas Bullion Bank atau Bank Emas, yakni PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Masalah emas, Pegadaian udah pasti ahlinya. Bicara emas, Pegadaian pasti paham sekali. Sehingga waktu ada Undang-Undang P2SK menyebut adanya pengelolaan bullion emas, Pegadaian segera menyiapkan apa-apa yang diperlukan berdirinya sebuah bank emas. Untuk itu sejak 2022 kami telah menyiapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya, ekosistemnya, kemudian segala sesuatunya, sehingga kami begitu tanggal 23 Desember kemarin dapat izin, kami langsung launching. Karena sebelumnya sudah ada semacam piloting, gitu, uji sistem sudah kami lakukan untuk produk deposito, untuk produk pinjaman modal kerja, untuk trading maupun untuk simpanan. Sebagai salah satu penyelenggara bank emas, Pegadaian mengaku sudah sangat siap dengan berbagai produk yang dapat dipilih oleh nasabah individu maupun institusi. Pegadaian meyakini bisnis terkait emas akan tetap prospektif di tengah ketidakpastian, dan di sisi lain emas sendiri adalah safe haven yang posisinya sukar untuk digoyahkan. Alhamdulillah begitu keluar POJK nomor 17 2024, ada 4 produk dan Pegadaian sudah siap produk tersebut. Yang pertama adalah deposito emas. Deposito emas ini saya ulangi bahwa masyarakat bisa menabung emas, nyicil emas, kemudian emasnya didepositokan. Dan mereka akan mendapatkan imbal jasa. Jadi emas yang disimpan di Pegadaian ini bisa dipinjamkan orang lain dan si penabung atau si depositonya mendapatkan imbal jasa. Itu menarik sekali karena di samping kalau kita minjem menabung emas,
selama ini kan hanya mengharapkan gain-nya aja, harga pertumbuhan emasnya, tapi dengan ada deposito mereka mendapatkan imbal jasa. Dua, begitu masyarakat emas kami himpun, misalnya saat ini kami udah mempunyai deposito 400 kg itu dalam waktu yang sangat singkat sekali, itu nanti ada pabrikan ya daripada dia impor, kemudian cari dia di mana-mana bisa pinjam di Pegadaian. Jadi pinjam emas di Pegadaian nanti dikembalikan dalam bentuk emas juga. Dan imbal jasanya juga dalam bentuk emas, sehingga dalam perhitungan mereka dalam hitungan produksi mereka bisa tahu pasti bahwa emas kembali emas, dan ini namanya pinjaman modal kerja. Itu yang kedua. Saat ini banyak perusahaan korporasi itu menyimpan emasnya atau dalam bentuk trading, itu nyimpannya di mana, tempat yang paling aman di mana, tempat yang paling security yang paling hebat di mana. Makanya Pegadaian punya vault. Vaulting ini tentunya sangat terjamin tingkat keamanan. Kami klaim bahwa tingkatan keamanan maksimal dan daya tampungnya sangat besar sekali, sehingga perusahaan-perusahaan trading emas bisa menitipkan emas ke Pegadaian. Itu yang ketiga. Seiring dengan berdirinya Bank Emas di Indonesia dan di saat tren pergerakan harga emas terus-menerus mencetak rekor tertingginya, nyatanya bisnis yang berkaitan dengan emas pun mulai tampak menggiurkan bagi pelaku di sektor perbankan lainnya hingga pasar modal. Meski belum menjadi penyelenggara bisnis bank emas dalam waktu dekat, tetapi PT Bank Mega Syariah yang merupakan salah satu anak usaha grup CT Corp mengaku optimistis dapat menyediakan layanan cicil emas di semester 2 mendatang. Senada kepada CNBC Indonesia, manajemen PT Bank Aladin Syariah Indonesia (TBK) atau Bank Aladin juga mengaku tengah menjajaki penyediaan produk cicil emas. Bahkan rencananya, perseroan akan memulai pilot project untuk produk ini sebelum akhir tahun 2025. Di saat para pelaku pasar dari sektor perbankan tengah semangat merambah bisnis cicil emas, dari sektor pasar modal juga tengah menyiapkan gebrakan baru, yakni peluncuran Exchange Traded Fund atau ETF. ETF emas sendiri merupakan salah satu produk alternatif investasi yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan pasar modal di tahun 2025 melalui pertama adalah diversifikasi dan pengembangan instrumen dalam mendorong pendalaman pasar, antara lain melalui penerbitan produk ETF dengan underlying emas. Ya, optimisme untuk pengembangan produk dan layanan yang berkaitan dengan emas memang cukup besar di industri keuangan tanah air. Berawal dari kebutuhan atas produk safe haven hingga efek berganda dari tren harga emas yang terus melesat, serta efek dari optimisme pelaku usaha dengan pendirian bank emas di tanah air pun turut menjadi sentimen penguat. Pasalnya, kue atau lahan bisnis terkait layanan dan produk terkait emas ini memang prospektif dan tidak bisa hanya digarap oleh satu sektor saja. Bank Indonesia pun mengakui tak hanya obligasi, tetapi pamor emas juga tengah meningkat di kalangan para investor. Bahkan tampak ada peralihan sebagian dana-dana investor dari instrumen yang berisiko tinggi seperti ekuitas ke instrumen obligasi dan juga emas. Terjadi pergeseran investasi portofolio global yang semuanya sebelumnya itu berbondong-bondong semuanya ke Amerika, sekarang mulai juga ada pergeseran untuk obligasi ya. Fixed income securities, mulai ada pergeseran ke emerging market, sebagian sudah, dan juga ke emas. Sejalan dengan antusiasme investor yang besar dan disambut pula dengan optimisme pelaku jasa keuangan, tentunya diharapkan produk dan layanan terkait komoditas emas akan semakin beragam. Dan kembali lagi, harapannya tidak hanya investor institusi yang bisa mencicipi keuntungan berinvestasi di emas ataupun produk turunan lainnya. Tetapi, investor retail atau individu juga memiliki kesempatan atau akses yang luas untuk berinvestasi. Kemudian, tak hanya itu, para pelaku jasa keuangan, regulator, dan pemerintah pun diharapkan dapat aktif berkolaborasi, memberikan edukasi atau sosialisasi terkait peluang dan tantangan berinvestasi, hingga pengenalan produk ataupun layanan terkait komoditas emas yang komprehensif. Sehingga semakin banyak investor retail yang paham dan tak lagi ragu untuk berinvestasi.